mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita, prajurit KRI Nanggala 402. Kita sekarang akan bersedia untuk menawarkan apa juga bentuk bantuan yang mampu kita berikan. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, hari ini sudah masuk hari ketiga di mana kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Pulau Bali. TNI pun sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencari di manakah kapal selam itu berada, bos. Bahkan kini banyak bantuan dari negara-negara asing mulai berdatangan, terutama negara-negara tetangga dekat kita. Yang pertama mulai dari Malaysia, Singapura, Australia, kemudian untuk kawan jauh ada Amerika dan India yang juga kini tengah mengirimkan bantuannya. Amerika diketahui mengirimkan pesawat militernya dan India pun juga mengirimkan bantuan berupa kapal selam untuk penyelamat kapal selam atau DSRV, yaitu Deep Submergence Rescue Vehicle. Nah, di lain cerita, kemarin sebenarnya sempat terdeteksi titik kemagnetan yang cukup kuat pada suatu titik di kedalaman kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter dan terbaca oleh KRI Pulau Rimau, yaitu sebuah kapal penyapu ranjau milik Indonesia. Getaran magnet ini pun dikatakan melayang alias tidak kandas, bos. Sehingga temuan ini dikatakan paling signifikan dan akan dikejar dengan menggunakan KRI Rigel 933 yang merupakan sebuah kapal bantu hidrooseanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut. Nah, berita terbarunya kini dikatakan bahwa kapal selam Nanggala sudah berada dalam posisi diam dan tak ada suara. Lantas bagaimanakah kita mengetahuinya? Sebenarnya ada beberapa cara kapal selam menunjukkan posisinya jika mereka mengalami masalah di laut lepas, bos. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, setelah ini kita bahas. Sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang kapal penyelamat kapal selam. Jika kemarin sedikit kita sudah mengulas tentang kapal MV Swift Rescue milik Singapura, maka hari ini terkait alusista kita intip lagi sedikit, bos, mengenai kapal penyelamat kapal selam milik Malaysia, yaitu kapal Megabakti. Oke, dikutip dari Indo Militer diketahui bahwa kapal Megabakti milik Malaysia ini diketahui telah bertolak dari kota Kinabalu, Sabah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kemarin. Dan kabar terbarunya, mungkin kapal Malaysia ini akan tiba di lokasi pada tanggal 25 April 2021 mendatang. Kapal Megabakti ini pun berjenis kapal SMER-I atau Submarine Escape and Rescue yang dibuat oleh galangan kapal Keppel Sing Marine Singapura pada tahun 2012 silam. Nah, dalam misi pencarian KRI Nanggala 402 Indonesia ini, kapal Megabakti Malaysia ini pun dikomandani oleh Komander Muhammad Hairul Fahmi bin Yob selaku koordinator Rescue Force. Sebagai kapal penyelamat kapal selam, kapal ini pun dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih untuk misi pencarian dan penyelamatan, bos. Yaitu diantaranya ada Double Lock Decompression Chamber atau DDC yang dapat digunakan untuk merawat awak kapal selam yang terkena dampak penyakit akibat dekompresi. Kemudian ada Global Positioning System Intelligent Buoy Tracking System atau GIB yang digunakan untuk mendeteksi posisi kapal selam yang kandas di dasar laut dan dapat mendeteksinya hingga di kedalaman 1000 meter. Dan juga memiliki sebuah IROV atau Intervention Remotely Operated Vehicle. Nah, IROV atau IROV ini pun mempunyai fungsi khusus untuk mendukung instalasi Distress Submarine Ventilation and Depressurization System atau DSVSD, yaitu sistem ventilasi dan pengurangan tekanan sampai di kedalaman 400 meter. Bahkan IROV ini pun dikatakan mampu membersihkan rintangan di pintu keluar darurat kapal selam, mengambil foto dan video dan mengirimkan Emergency Life Support Stores atau ELSS Spots. Nah, ELSS Spots ini pun digunakan sebagai bantuan medis, makanan dan juga kebutuhan lainnya. Megabakti pun diketahui menyediakan 12 buah ELS Spot yang mampu menampung tekanan 65 bar. Diketahui bahwa misi penyelamatan ini pun merupakan misi SAR yang kedua dari kapal Megabakti milik Malaysia. Karena sebelumnya,
Mereka juga telah terlibat dalam misi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang dilaporkan hilang pada tahun 2014 silam di Samudra Hindia. Oke, terima kasih Malaysia, semoga lancar, sukses, dan selalu berhasil di setiap operasi. Nah, lanjut dikutip dari Sindo News, diketahui ternyata ada beberapa cara kapal selam memberikan petunjuknya jika mereka berada dalam kondisi bermasalah di dalam laut. Oke, jika merujuk pada panduan SAR kapal selam di beberapa negara, ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan awak kapal selam dalam menentukan keberadaan posisi kapal selam yang bermasalah di dalam laut. Di antaranya, yaitu yang pertama adalah melepaskan 1 atau 2 indikator buoy. Yang kedua, menembakkan bom asap kuning atau putih atau granat merah atau hijau. Bom asap pun dikatakan memiliki kontainer fluorescent yang akan membuat bentuk berwarna hijau terapung di atas air dan mungkin juga membawa sebuah pembawa pesan. Kemudian yang ketiga, memancarkan nama panggilannya di dalam bahasa terang dan SST pada UWT. Yang keempat, memancarkan sonar atau echo sounder. Yang kelima, ketukan pada lambung. Yang keenam, mengeluarkan bahan bakar atau oli pelumas. Yang ketujuh, memancarkan UWT yang digunakan sebagai pembuat sinyal oleh DISUB atau Distress Submarine jika ada kapal-kapal yang mendekat. Dan yang kedelapan yang terakhir, yaitu menyalakan lampu-lampu navigasi atau lampu bawah air lainnya. Oke, dari 8 cara ini, ada satu cara yang kuat perkiraannya berasal dari KRI Nanggala 402, yaitu mengeluarkan bahan bakar atau oil pelumas. Sehingga kini pencarian pun difokuskan pada titik tumpahan minyak tersebut. Nah, berita terbarunya dikutip dari CNN Indonesia. Kini dikatakan bahwa kapal selam Nanggala berada dalam posisi diam dan tak ada suara bos. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad pun mengungkapkan bahwa metode yang bisa digunakan untuk mencari kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak ini hanyalah dengan menggunakan sonar. Sehingga kini TNI pun telah mengutamakan kapal-kapal yang bisa menangkap sonar untuk memaksimalkan pencarian. Dan saat ini beberapa kapal yang diketahui telah dikerahkan, yaitu mulai dari kapal frigate KRI Raden Edi Martadinata 331. Kemudian ada kapal frigate KRI Igusti Ngurah Rai 332. Selanjutnya ada kapal korvet Sigma Class, yaitu KRI Diponegoro 365. Kemudian kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Suharto 990. Selanjutnya kapal penyapu ranjau KRI Pulau Rimau 724 dan kapal bantu hidrooceanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Rigel 933. KRI Rigel ini pun dikerahkan dalam rangka menindaklanjuti temuan yang paling signifikan kemarin bos, yaitu temuan titik magnet kuat yang melayang di tengah perairan Bali. Nah, mari kita doakan semoga kapal selam Nanggala beserta awaknya ini cepat ditemukan dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin. Salam Indomax, Indo Magazines.